akan mempresentasikan tentang proses terjadinya vulkanisme dan dampaknya bagi kehidupan manusia dan alam pula. Nah, sebelum kita melakukan percobaan, kami akan menjelaskan tentang teori-teori dan hal-hal yang menyangkut tentang vulkanisme. Pertama, apa sih proses vulkanisme itu? Proses vulkanisme ialah proses keluarnya magma dari asthenosfer ke permukaan bumi. Apa yang menyebabkan magma keluar dari permukaan bumi? Yang pertama ialah karena suhu dari dalam permukaan bumi yang panas dan kandungan gas yang banyak. Nah, berdasarkan tempat pembekuannya, magma ada dua, intrusi dan ekstrusi. Nah, apa sih intrusi itu? Ialah proses penerobosan magma melalui retakan dan celah pada lapisan batuan litosfer. Kalau ekstrusi ialah pergerakan magma dari perut bumi ke permukaan bumi. Apa sih beda yang menonjol dari intrusi dan ekstrusi? Nah, intrusi itu dia itu magmanya di dalam, tidak sampai keluar ke permukaan bumi. Kalau ekstrusi ya magmanya itu keluar ke permukaan bumi, kelihatan magma atau lavanya. Nah, erupsi itu dibagi dua berdasarkan sifat dan lubang kepundan. Apa sih kalau yang berdasarkan sifat itu? Berdasarkan sifat ada eksplosif dan efusif. Kalau eksplosif dia mengeluarkan batuan seperti abu vulkanik, batuan dan lain-lain. Kalau efusif dia mengeluarkan hanya lelehan lava. Nah, kalau menurut lubang kepundan ada yang pertama ada erupsi linear, ada erupsi sentral, ada erupsi areal. Nah, ini adalah contoh dari erupsi areal. Apa sih erupsi areal itu? Erupsi areal ialah dia itu hanya sebuah retakan yang nanti dekat retakan di permukaan bumi yang dekat dengan keluarnya magma atau lava. Jadi saat retakan tersebut terjadi, magma itu keluar. Nah, yang kedua ialah erupsi linear. Apa sih erupsi linear itu? Jadi di gunung itu di samping-sampingnya ada celah-celah atau retakan yang akan mengeluarkan magma. Nah, yang ketiga ialah ekstrusi sentral. Nah, berikut ini adalah ekstrusi sentral. Percobaan ekstrusi sentral, di sini kami juga akan mencoba untuk efusif. Efusif adalah itu keluarnya lava-lava dari gunung. Nah, bahan-bahan yang pertama ada sabun cuci piring untuk pengentalnya, kemudian ada pewarna, ada baking soda. Selain itu ada juga cuka. Yang pertama kita masukkan sabun cuci piring secukupnya untuk sebagai pengentalnya. Yang kedua kita masukkan pewarna merah, pewarna makanan. Bingung. Yang ketiga kita masukkan cuka. Sendok. Yang ketiga kita masukkan baking soda untuk mengeluarkan lavanya. Ini usulnya ke jadi dapat dilihat saja di sini, ini magmanya lavanya pada keluar, dan ini yang disebut dengan ekstrusi sentral. Warnanya lo nggak makan. Warnanya tambahin. Nah, ada warnanya. Banyak kan? Ya. Asik pol. Pengen deh. Saya minta yang ini, yang atas ya makan.
itu menyebabkan adanya kawah-kawah seperti ini. Gambar-gambar seperti ini. Ini ada kawah-kawah kecil akibat letusan dari magma. Nah, sebenarnya gunung berapi memiliki 3 jenis, yaitu tipe A, tipe B, dan tipe C. Tipe A itu gunung api yang masih aktif, tipe B adalah gunung api yang pasif, dan tipe C adalah gunung api yang tidak diketahui sejarah erupsinya, tapi ternyata pernah terjadi erupsi yang pasti. Nah, gunung api tersebut memiliki berbagai macam dampak, yakni dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah dari abu vulkanik itu nanti membuat tanah-tanah yang berada di sekitar itu menjadi subur. Selain itu juga gunung api penghasil galian tambang seperti intan, emas, timah, dan lain-lain. Selain itu juga ini bisa dijadikan sebagai tempat wisata. Batuan yang bisa dibuat sebagai bahan bangunan dan lain-lain. Sedangkan dampak negatifnya ialah daerah di sekitar gunung di sini ini rawan sekali terhadap bencana longsor. Nah, gempa nanti letusannya itu juga bisa menyebabkan gempa, juga banyak korban jiwa. Nah, selain itu pergeseran lapisan bumi itu juga bisa menyebabkan adanya patahan, lipatan, dan bentakan. Nah, terus karena daerah yang terkena erupsi itu juga akan terbatas untuk dijadikan sebagai lahan pertanian. Nah, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.